Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisha Putri Andria dari kelas 12 IPA 3 SMA Pertiwi 1 Padang. Saya akan menjelaskan salah satu contoh soal tentang aplikasi turunan fungsi trigonometri. Baiklah, soalnya yaitu tentukan fungsi cekung naik dan fungsi cekung turun dari fx sama dengan 15 sin dalam kurung 4x tambah pi dengan batas intervalnya x lebih dari 0 kurang dari 2pi. Diketahui fx sama dengan 15 sin dalam kurung 4x tambah pi. Lalu kita cari turunan pertamanya. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu lihat pangkat trigononya. Jika tidak ada pangkatnya, langsung saja kita turunkan trigononya. Turunan dari sin yaitu cos. Selanjutnya kita turunkan fungsinya. Karena di sini yang memiliki x hanya 4, jadi x di pangkat 1, x ini kan pangkat 1, jadi 1 dikurang 1 hasilnya 0, x pangkat 0 yaitu 0, jadi turunan fungsinya hanya 4. Lalu kita kalikan 15 dengan 4 yang menghasilkan 60 cos dalam kurung 4x tambah pi. Selanjutnya kita cari turunan keduanya, yaitu turunan dari cos yaitu min sin. Min ini kita pindahkan ke depan menjadi min 60 sin dalam kurung 4x tambah pi. Turunan fungsinya yaitu 4. Lalu min 60 kita kali dengan 4 menghasilkan min 240 sin dalam kurung 4x tambah pi. Lalu kita cari titik beloknya. F double aksen x sama dengan 0. Turunan keduanya yaitu min 240 sin di dalam kurung 4x tambah pi sama dengan 0. Min 240 kita pindah luaskan, jadi 0 dibagi 240, yaitu hasilnya 0. Lalu kita cari sin yang menghasilkan 0, yaitu sin 0 derajat. 4x tambah pi merupakan x-nya, sedangkan sin 0 derajat merupakan alfanya. Lalu kita cari persamaan trigonometri untuk mendapatkan titik beloknya. Rumus pertamanya yaitu x sama dengan alfa tambah k kali 2pi. X-nya 4x tambah pi sama dengan 0 derajat ditambah k dikali 2pi. Pi ini kan bernilai 180 derajat. Jadi kita pindah luaskan menjadi kurang 180 derajat. Ditambah k dikali 360 derajat. 2pi ini kan bernilai 360 derajat. Lalu kita pindah luaskan 4-nya karena kita hanya mencari nilai x-nya. 0 derajat dikurang 180 derajat menghasilkan min 180 derajat. Lalu dibagi dengan 4 ditambah k dikali 360 derajat bagi 4. Lalu dan hasilnya adalah x sama dengan min 45 derajat ditambah k dikali 90 derajat. Lalu kita mencari nilai k-nya. Misalkan k sama dengan 0, menghasilkan x sama dengan min 45 derajat tambah 0 dikali 90 derajat. K-nya kita ganti dengan 0 menjadi 0 dikali 90 derajat. Hasilnya min 45 derajat. Sedangkan k sama dengan 1, yaitu x sama dengan 45 derajat ditambah 1 dikali 90 derajat. Hasilnya 45 derajat. K sama dengan 2, yaitu X sama dengan 135 derajat. K sama dengan 3 menghasilkan X sama dengan 225 derajat. K sama dengan 4 menghasilkan X sama dengan 315 derajat. K sama dengan 5 menghasilkan X sama dengan 405 derajat. Lalu kita cari rumus keduanya yaitu atau X sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah K kali 2pi. X-nya yaitu 4x tambah pi sama dengan 180 derajat dengan alfanya 0 derajat ditambah k dikali 2pi. Pi-nya kita pindah luaskan jadi kurang 180 derajat. 180 derajat dikurang 0 derajat hasilnya 180 derajat. Pi dipindah luaskan dikurang 180 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Karena kita mencari nilai x-nya juga,
Jadi kita pindah ruaskan 4-nya. Jadi 0 derajat dibagi 4 ditambah K dikali 360 derajat dibagi 4 menghasilkan X sama dengan 0 derajat ditambah K dikali 90 derajat. Lalu kita cari nilai K-nya. Kita cari K sama dengan 0 menghasilkan X sama dengan 0 derajat ditambah K ini kita ubah jadi 0, jadi 0 dikali 90 derajat, hasilnya 0 derajat. Sedangkan K sama dengan 1, yaitu X sama dengan 0 derajat ditambah 1 dikali 90 derajat, hasilnya 90 derajat. K sama dengan 2, yaitu X sama dengan 180 derajat. K sama dengan 3, yaitu X sama dengan 270 derajat. K sama dengan 4, menghasilkan X sama dengan 360 derajat. Jadi titik beloknya yaitu 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, 135 derajat, 180 derajat, 225 derajat, 270 derajat, 315 derajat, dan 360 derajat. Mengapa min 45 derajat dan 405 derajat tidak memenuhi? Karena ingat, batas interval kita yaitu X lebih dari 0 dan X kurang dari 2pi atau 360 derajat. Min 45 derajat kurang dari 0 dan 405 derajat lebih dari 360 derajat, maka tidak memenuhi titik beloknya. Maka selanjutnya kita buat garis bilangannya dengan angka dari hasil titik belok yang kita dapatkan tadi. Untuk menentukan positif negatifnya, kita lakukan titik uji. Di sini saya memilih 30 derajat. Lalu kita masukkan turunan kedua yang kita dapatkan tadi, yaitu F double aksen X sama dengan min 240 sin dalam kurung 4X tambah pi. Lalu kita ganti X-nya dengan 30 derajat. Min 240 sin dalam kurung 4 dikali 30 derajat ditambah 180 derajat menjadi min 240 sin 300 derajat. Sin dari 300 derajat yaitu min 1/2 akar 3. Min 240 dibagi min 2 hasilnya 120 akar 3. 120 akar 3 bernilai positif. Jadi 30 derajat berada di antara 0 derajat dan 45 derajat. Berarti di sini bernilai positif, di sini negatif, di sini positif, negatif, positif, negatif, positif, dan negatif. Untuk menentukan interval fungsi cekung atasnya, kita lihat yang bernilai positif, yaitu terdiri dari X lebih dari 0 derajat kurang dari 45 derajat, X lebih dari 90 derajat kurang dari 135 derajat, X lebih dari 180 derajat kurang dari 225 derajat, dan X lebih dari 270 derajat kurang dari 315 derajat. Selanjutnya interval fungsi cekung bawah, yaitu yang bernilai negatif, yaitu X lebih dari 45 derajat kurang dari 90 derajat, X lebih dari 135 derajat kurang dari 180 derajat, X lebih dari 225 derajat kurang dari 270 derajat, dan X lebih dari 315 derajat dan kurang dari 360 derajat. Jadi interval fungsi cekung atas dan cekung bawahnya sudah kita dapatkan.